Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini bisa bertemu dalam persekutuan tengah minggu kita. Karena itu mari sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan tengah minggu kami. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami, memberikan kami hati yang mau sungguh-sungguh menyembah akan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap puji-pujian penyembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita terkadang ada banyak persoalan yang menghadang kita dan membuat kita seakan mau menyerah saja. Namun lagu ini mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu yang engkau hadapi, di situ ada Tuhan bersamamu. Karena itu jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari sekali lagi kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, menyatakan hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saat ini mari kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami ada di dalam situasi yang baik, ataupun ketika kami dalam pergumulan. Kami yakin dan percaya Tuhan masih tetap berserta dengan kami. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah di dalam Kristus yang memungkinkan kami untuk tetap percaya bahwa keselamatan itu menjadi bagian hidup kami. Keselamatan yang dibayar tuntas oleh Allah dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Kami rindu, kami memaknai arti keselamatan di dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Untuk kami memiliki mahkota kehidupan. Kami rindu untuk ada di dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk memahami. Ajar kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab, kita baca bersama di dalam Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Kita akan baca Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Ya, kita baca ya. Bagian ini di bawah judul Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema ini menjadi bagian dari pergumulan saya untuk beberapa waktu terakhir. Tetap setia sampai akhir. Kata setia saja itu sudah sulit bagi kita ya. Apalagi ditambah dengan kata sampai akhir. Setia dalam segala hal. Kita tidak hanya bicara tentang hubungan suami istri misalnya, atau orang tua dan anak. Tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidup kita. Setia enggak kita? Taat enggak kita? Atau dalam kehidupan rohani, sering dipertanyakan, setia enggak kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah? Jadi Allah first, kemudian kita, kemudian sesama, atau seperti apa? Itu bisa tereksekusi kalau kita memiliki pemahaman, kalau kita memiliki cara pandang yang baik, yang benar tentang kesetiaan. Karena di dalam Alkitab sendiri sebenarnya kalau kita mau merenungkan ya, sebenarnya kesetiaan itu bisa terjadi, itu bisa lahir di dalam diri manusia dan kemudian itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Itu diyakini sebagai bagian dari buah roh. Tetapi itu tidak akan serta-merta simsalabim jadi apa prok kemudian kita langsung setia begitu, enggak. Tetapi nilai kesetiaan yang ada di dalam diri kita bisa mewujudkan apa yang kita pahami tentang kesetiaan, apalagi bisa sampai akhir
itu bukan semata-mata karena pekerjaan kita atau kita diam saja meneng wae gitu kemudian tiba-tiba kita menjadi orang yang setia. Enggak. Kita harus bisa ada di dalam upaya gitu untuk bisa mengusahakan, memaksimalkan potensi diri bagaimana kita bisa hidup di dalam kesetiaan. Supaya apa? Supaya bisa sampai akhir. Supaya apa? Supaya kita bisa ya memberikan sebuah pemaknaan, kesaksian bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan kita bisa membuahkan nilai kesetiaan di dalam diri kita. Gitu. Nah, bukan kebetulan sih sebenarnya ketika saya mengambil bagian bacaan ini gitu, Yohanes pasal 19 khususnya di ayat 30 gitu. Saya sangat tertarik dengan dua kata yang disampaikan oleh Yesus. Ketika Yesus selesai dengan kediriannya sebagai 100% manusia, bahwa dia pun merasa haus dan kemudian dia dia mengatakan bahwa dia haus begitu, Yesus sangat jujur dengan apa yang menjadi keadaannya. Aku haus. Kemudian mereka mencucukkan bunga karang dan kemudian mencelupkan bunga karang ke satu wadah tempat anggur asam, kemudian mencelupkan itu dan kemudian mencucukkan kepada Yesus dan kemudian dia bisa, bagi saya itu bukan minum juga ya, kalau kayak gitu ya, kayak hanya disok gitu, itu bukan minum juga, itu hanya diincip-incip aja. Aku membayangkan sama kayak orang yang zaman dulu tuh kalau operasi ya, kalau belum buang angin gitu, itu kan nggak boleh minum tuh, jadi hanya kayak dibasahin bibirnya itu sudah kayaknya ya sudah, bagianmu hanya itu gitu. Dan yang aku bayangkan ya, Yesus bukan minum untuk menghilangkan dahaganya pada waktu itu. Ketika dia mengatakan aku haus dan kemudian mereka mencucukkan anggur asam itu di mulutnya, itu bukan minum. Sebenarnya hanya sekedar ya ini supaya agak basah saja dan kemudian sedikit memuaskan memuaskan dahagamu gitu, yang penting gak kering-kering amat deh gitu. Tapi itu sudah cukup, itu sudah menjawab apa yang sudah pernah difirmankan, bahwa dia haus 100% kemanusiaannya, ia melakukannya secara tuntas. Mari kita flashback lagi ke belakang gitu, ketika Yesus bergening dengan Bapa di Taman Getsemani, bagaimana dia harus bergumul karena murid-muridnya itu adalah tiga murid yang ikut dengan dia itu sebenarnya seharusnya itu adalah murid-murid pilihan ya, sebenarnya seharusnya ya gitu ya. Tetapi ketika dia menyuruh mereka untuk berjaga-jaga sementara Yesus bergumul di atas gitu, apa yang dia dapati? Tiga kali Sleeping Beauty, Turu Beauty gitu. Mereka bobok cantik. Mereka nggak setia, mereka nggak taat, mereka tidak mau memberikan sedikit energi ekstra untuk mendukung Yesus di dalam posisi yang betul-betul bergumul itu. Belum lagi kalau kita mengingat apa yang dialami oleh Yesus ketika ia tahu, bukan dia tidak tahu, tetapi ketika pada akhirnya si Yudas itu datang dan kemudian mencium Yesus gitu dengan ciuman pengkhianatannya, dan itu juga adalah bagian dari tanda kesetiaannya dari Yudas. Dia sanggup untuk menjual Yesus, dia sanggup untuk menjual gurunya, dia sanggup untuk menjual rabinya. Dia datang dan kemudian dia mengatakan Rabi, kemudian dia gitu. Dan ternyata itu adalah tanda pengkhianatan. Ketika ia dihadiri, ora ono satu pun yang bisa membela dia. Nggak ada yang bela dia. Kecuali ya Pilatus ya. Itu pun bukan membela. Dia hanya mau mengatakan bahwa orang ini tidak berdosa. Tapi kalau memang kalian keputusannya seperti itu, oke. Kemudian dia mengatakan apa yang dia putuskan dan kemudian dicuci tangan gitu. Itu pun bukan membela. Jadi kita bisa bayangkan betapa mengerikannya situasi Yesus pada waktu itu, dan
Dia harus melewati prosesi itu gitu. Belum lagi jubahnya dikoyakkan dan pakaiannya dikoyakkan dan kemudian dibagi-bagikan ke semua orang begitu. Nah itu tidak, bagi saya itu sesuatu yang tidak mudah bagi Yesus untuk tiba di ayat 30, pasal 19 ayat 30 ini. Sudah selesai. Tetelestai. Dibayar tuntas. Sempurna. Yang seharusnya bagi saya, kalau misalnya ketika saya melakukan sesuatu, kemudian saya mengatakan sudah selesai, bagi saya seharusnya ya, ini adalah memberikan efek kepada saya kelegaan. Akhirnya itu pekerjaan banyak dan numpuk, kemudian satu-satu tertati-tati kita buat. Tapi setelah selesai kita mengatakan, oh, I'm finished gitu. Akhirnya selesai. Apa yang terjadi? Kelegaan. Harusnya. Apalagi dengan proses yang berdarah-darah. Kalau kata sudah selesai itu kita temukan di dalam satu titik proses kita yang kita bayangkan seharusnya adalah kelegaan. Tapi mari kita lihat kalimat berikutnya dikatakan apa? Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di Injil-Injil yang lain, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Efeknya adalah tarik nafas yang dalam, tetapi berat. Karena ada kematian. Tetapi ini yang harus kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya ngomong tentang kematiannya, mungkin juga kita akan mengalami kesedihan yang teramat sangat. Ketakutan, kekhawatiran sama seperti yang dialami oleh para murid. Sampai-sampai mereka tidak mengenal Yesus setelah Yesus bangkit. Tetapi ada poin yang luar biasa yang secara khusus hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa Yesus mengambil posisi itu. Memberikan teladan kepada kita. Dia mau dengan proses yang berdarah-darah. Proses yang sulit sekalipun itu. Untuk menyelesaikan apa yang menjadi visi Allah. Yaitu karya keselamatan. Mengatakan sudah selesai. Harusnya itu adalah dua kata yang sudah diikuti dengan ketaatan dan kesetiaan. Kalau saya katakan di awal tadi, kesetiaan itu adalah buah dari Roh Kudus. Bagaimana setiap orang mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana setiap orang itu sanggup untuk mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Dan kemudian dia berjalan bersama dengan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi bagiannya. Melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Terkadang kita sulit untuk bisa ada di dalam proses. Kapan sih ini akan berakhir? Kapan sih ini akan berakhir? Ketika kita bertanya kapan ini akan berakhir dan kita do nothing, kita tidak melakukan apa-apa. Itu berarti kita tidak memiliki apa yang namanya kesetiaan. Kita tidak memiliki apa yang namanya ketaatan. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berpikir bahwa pada satu titik engkau menemukan apa yang dinamakan kata selesai dan memberikan kelegaan bagimu. Gak akan pernah. Yang ada ya sesuai dengan apa yang kita berikan. Kalau dalam bahasa rohani dikatakan ya kita harus bayar harga.
Menyangkut iman kita pun kita harus ada di dalam proses bagaimana kita berjalan bersama dengan Kristus. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang itu tidak mudah. Sehingga kalau kita mau menjawab tantangan tema hari ini, kesetiaan atau setia sampai akhir, kita harus betul-betul menyadari bahwa kesetiaan itu adalah buah Roh Kudus. Dia tidak bekerja di alam lain. Dia tidak bekerja di luar daripada diri kita, tetapi dia bekerja di dalam kita. Hal yang kedua, bagaimana kita meresponi karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu penting. Kenapa ada orang yang mengatakan, oh ya dia lebih setia ya karena dia pendeta. Oh enggak, belum tentu juga. Oh dia lebih setia karena dia itu orang tuanya majelis jemaat. Oh belum tentu juga. Bukan karena apa yang ada di dalam karir kita atau pemanggilan hidup kita, bukan karena itu. Kita semua memiliki potensi. Kita semua memiliki Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan. Yang membedakan kita adalah seberapa besar engkau sanggup untuk meresponi dan mengeksekusi itu di dalam hidup. Hal yang berikutnya, kita bisa ada di dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhir kalau firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Hidup kita ini adalah firman Tuhan. Kita bisa memberikan teladan ketika kita ada di dalam perutusan di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita ini adalah teladan. Karena apa? Karena kita imam budi. Karena apa? Karena kita ini adalah gambar Allah. Karena apa? Karena Jesus inside. Keselamatan Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Jangan pernah sia-siakan apa yang sudah menjadi pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Dan yang berikutnya, ketika kita mau merayakan hidup di dalam kesetiaan di dalam Allah, dan kita sama-sama mengatakan sudah selesai. Karena Yesus sebenarnya memang setelah mengatakan sudah selesai, kematian menjadi bagian hidupnya, tetapi itu adalah awal nubuatan-nubuatan karya agung Tuhan itu menjadi nyata. Dia harus mati untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Kita harus menderita untuk bisa tetap setia dan taat. Tanggalkan egomu, tanggalkan kedaginganmu, tanggalkan segala sesuatu yang membuat engkau puas dan mendukakan sesamamu, mendukakan hati Tuhan. Memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, hom, pimpa, alayum, gambreng, selesai gitu. Tidak semudah itu. Kita tetap dekat dengan Allah. Kita tetap berpaut kepada Allah. Sang firman itu, sang juru selamat. Itu akan menghantar kita pada sebuah kehidupan yang betul-betul diberkati. Untuk segala proses hidup kita, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Hanya dibutuhkan hati yang taat dan setia. Sehingga kita merasakan kasih karunia Allah, berkat Allah, dan damai sejahtera yang tidak terkatakan dalam hidup kita. Tetelestai sudah selesai. Yesus sudah melakukannya. Sebagai umat pilihannya, mari kita selesaikan semua visi Tuhan dalam hidup kita. Apapun itu, ketika engkau sudah mengatakan ya untuk perkara kecil ataupun perkara besar dalam hidupmu, lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhir hidupmu. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menang. Tuhan memberkati kita kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengisi hati kami, mengisi pikiran kami. Terima kasih karena Tuhan tidak hanya berfirman, tetapi Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam Kristus dan semuanya sempurna. Kami adalah umat tebusan-Mu. Kami sudah Engkau tebus dan bayar lunas dengan sempurna. Dan itu adalah bagian dari ketaatan dan kesetiaan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengalami, untuk bisa mewujudkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan tetap memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati gereja-Mu, bangsa ini, termasuk memberkati kami untuk keluar dari segala macam pergumulan termasuk pandemi. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami akan setia pada perkara-perkara yang kecil. Kami akan tetap setia melakukan bagian kami, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan di dalam rancangan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.